Ketemu lagi. Selamat datang di channel Bali Teknik. Di minggu ini saya akan mereview produk dari pompa air. Pompa yang saya akan review nanti saya akan review berdasarkan kategorinya dan kegunaannya. Dan pompa air yang saya jelaskan atau saya review terdiri dari 4 macam, yaitu pompa air standar. Kemudian yang kedua yaitu pompa air standar tapi dilengkapi dengan otomatis. Kemudian yang ketiga adalah pompa air semi jet, dan yang terakhir adalah pompa air jet pump. Dan untuk penjelasan pompa air ini saya akan bagi videonya menjadi 2 part, yaitu di minggu ini saya akan menjelaskan pompa air standar dan pompa air standar dengan menggunakan otomatis. Kemudian di minggu berikutnya saya akan menjelaskan pompa air semi jet dan pompa air jet pump. Jadi ada 2 part yang saya akan review dari pompa air ini. Mau tahu lebih jelasnya tentang pompa air ini, tetap simak di channel Bali Teknik ya. Oke guys, selamat datang kembali di channel Bali Teknik. Di minggu ini saya akan mereview sebuah produk pompa air, dan pompa air kali ini saya akan review satu persatu. Dan di depan saya ini ada berbagai macam pompa air. Nah, dari yang saya jelaskan ini saya jelaskan bukan dari segi tipe atau dari segi merek. Nah, yang mau saya review adalah perbedaan dari segi tenaga, kebutuhan, dan pemakaian, serta daya kerja dari tiap-tiap pompa air yang saya akan review nanti. Nah, di depan saya ini ada 4 tipe atau 4 macam produk pompa air. Di sebelah kanan yaitu pompa air standar, kemudian di sebelahnya lagi ada pompa air standar juga, cuma dilengkapi dengan otomatis. Kemudian di sebelahnya lagi ada semi jet, pompa air semi jet. Kemudian yang paling pojok kiri yaitu pompa air jet pump. Nah, nanti saya akan bahas atau saya review satu persatu. Dan sebelum saya lanjutkan pembahasan pompa air ini, jangan lupa like dan subscribe ya di channel Bali Teknik. Oke, saya akan review pompa air pertama, yaitu pompa air yang standar atau pompa air yang kecil. Oke, untuk penjelasan produk pompa air yang pertama yaitu pompa air standar atau pompa air kecil. Seperti yang kita jelaskan pada umumnya, jenis pompa air ini kurang lebih sama seperti pompa air pada umumnya. Dan dari penjelasannya tidak jauh berbeda dengan minggu-minggu sebelumnya atau seminggu yang sebelumnya. Saya sudah menjelaskan atau mereview produk pompa air tipe PS116 merek Shimizu. Jadi kalau bagi Anda yang belum menyimak video kemarin, bisa dilihat dulu video tentang pompa air Shimizu yang minggu kemarin ya. Nah, untuk pompa air yang jenis gini pada umumnya memang digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, dan pemakaian pun dari segi pemakaian listrik ya tidak terlalu besar, kurang lebih sekitar antara 300 sampai 350 watt. Dan dari segi daya hisapnya kurang lebih sama, yaitu daya hisap 9 meter. Kemudian dari segi daya dorongnya yaitu kurang lebih sekitar antara 10 sampai 20. Nah, pompa air jenis ini sebenarnya dari segi bentuk dan tipe sebenarnya bermacam-macam. Dan dari segi pemasangan sebenarnya tergantung dari sumur yang digunakan. Pertama, kalau misalkan menggunakan sumur gali atau sumur lubang yang cukup besar, biasanya untuk pemasangannya kita lihat dulu kondisi sumur. Kalau misalkan dari segi sumurnya, dari airnya lebih dari 9 meter, saya sarankan dari jenis pompa air ini
dipasangnya agak turun ke bawah, jadi untuk pemasangannya agak ke dalam, jadi posisinya berada di tengah. Nah, kalau misalkan sumurnya dengan kedalaman airnya tidak sampai 9 meter, bisa dipasang di atas gitu. Kemudian untuk yang kedua yaitu sumur bor. Nah, untuk sumur bor kita tahu sendiri kalau sumur bor ini pada waktu kita lihat kondisi sumurnya ini, kita tidak tahu posisi kedalaman permukaan air. Tahu tidaknya dalamnya air biasanya diketahui dari pipa. Biasanya kalau misalkan ada bekas-bekas air di pipa, itu menunjukkan jarak kedalaman air mulai dari bawah sampai ke lubang sumur itu. Dan sama juga kalau misalkan kedalaman airnya tidak sampai 9 meter, bisa dipasang atas. Tapi kalau misalkan lebih dari 9 meter, kemungkinan untuk menggunakan pompa air ini tidak bisa, soalnya untuk daya hisapnya di sini maksimal 9 meter. Jadi kalau misalkan mau menggunakan pompa air tetapi dengan sumur bor lebih dari 9 meter, saya sarankan menggunakan semi jet pump yang sebentar lagi saya akan jelaskan. Seperti itu. Jadi saya review kembali ya, untuk jenis pompa air ini pada umumnya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, juga digunakan untuk kebutuhan kolam. Oke, saya akan jelaskan atau review produk pompa air yang kedua, yaitu pompa air standar atau pompa air kecil dengan sistem otomatis. Dari segi perbedaannya, saya jelaskan dari segi persamaannya dulu. Kalau dari segi persamaannya, dari pompa air sebelumnya, yang pertama tadi kurang lebih sama, yaitu daya hisapnya sekitar 9 meter, kemudian daya dorongnya juga sama 20 meter. Kemudian dari segi daya listriknya mungkin sedikit agak besar, yaitu kurang lebih sekitar 350 sampai 400 watt. Kenapa? Karena dari pompa air jenis ini disertai dengan otomatis. Ada tabungnya dan juga ada otomatis tuh. Kemudian perbedaannya antara pompa air yang pertama tadi dengan pompa air yang ini apa sih? Perbedaannya yaitu ya sudah pasti jelas, kita tahu kalau perbedaannya ini dari segi tabung dan otomatis. Kebanyakan dari setiap kebutuhan rumah tangga, biasanya untuk pemakaian listrik atau pemakaian pompa air disesuaikan dengan kebutuhan. Contoh, kalau jenis pompa air yang otomatis ini biasanya dari pemakaian biasanya dipakai untuk di daerah atau lokasi perumahan. Nah, kebanyakan di daerah perumahan di sini biasanya tidak menggunakan sumur gali, melainkan menggunakan sumur bor. Nah, rata-rata biasanya kalau di daerah perumahan biasanya menggunakan sumur bor, dan untuk sumur bor ini rata-rata biasanya tidak begitu dalam, kurang lebih ya sekitar antara 5 sampai 6 meter, cuma tergantung dari lokasi atau daerah. Kalau misalkan dari daerah terpencil atau daerah agak jauh dari kota, mungkin dari segi sumur mungkin agak lebih dalam, dan kalau misalnya menggunakan pompa ini tidak bisa. Nah, kemudian kebanyakan dari setiap perumahan tidak menggunakan tandon. Nah, fungsi dari otomatis inilah yang bisa dimaksimalkan, karena penggunaan untuk menyalakan pompa air ini menggunakan sistem saklar atau misalkan dari steker. Nah, untuk menyalakan pompa air ini, kalau misalkan tanpa menggunakan tandon, biasanya jalur
jalur listrik atau jalur pemasangan pompa airnya ini langsung menuju ke pusat listrik, jadi atau pusat stekernya. Jadi kalau misalkan untuk mengisi air, biasanya kalau misalkan tanpa tandon, biasanya dari sumur langsung menuju ke kamar mandi. Jadi kalau misalkan tidak ada tandon, jadi langsung. Dan untuk penyalaannya bisa menggunakan steker langsung dari kabel atau menggunakan saklar atau switch off, switch on. Biasanya tiap-tiap pemasangannya berbeda-beda. Nah, ada juga yang berbeda lagi, yaitu penggunaan otomatisnya berdasarkan penyalaan air. Jadi saya ambil contoh, kalau misalkan saya mau menyalakan air melalui wastafel dari keran, kalau misalkan keran saya buka, otomatis pompa air yang di dalam sumur ikut menyala. Kemudian pada saat keran saya matikan, otomatis pompa air mati yang ada di dalam sumur. Nah, kelebihan dan kelemahannya sebenarnya apa sih dari pompa air yang pertama tadi sama pompa air yang kedua ini? Sebenarnya kalau dari segi kelebihan yang dari pompa air yang pertama, kalau misalkan penggunaannya sebenarnya kalau dinyalakan terus kemudian di jalur dorong keluar airnya menuju ke tandon, itu pun air sudah tersimpan di dalam tandon atau wadah air. Jadi meskipun kalau misalkan kondisinya nanti mau menyalakan air di kamar mandi, tidak perlu menyalakan pompa air gitu. Kemudian yang kedua yaitu hemat listrik. Kalau misalnya perbandingannya antara pompa air yang standar dengan pompa air yang otomatis, pompa air yang standar ini hemat listrik karena pada saat menyalakan, pada saat wadah air atau tandonnya ini kondisinya sudah habis, jadi dinyalakan pada saat kondisi wadah airnya atau tandonnya sudah habis. Jadi kalau misalkan menggunakan air tidak perlu menyalakan pompa lagi. Nah, sedangkan dari pompa yang menggunakan otomatis ini, yang pertama tidak menggunakan tandon. Otomatis kalau misalkan tidak menggunakan tandon, pemakaian listriknya mungkin sangat besar, atau pemakaian listriknya ini cukup banyak karena sering dinyalakan terus menerus. Kalau misalkan saya ambil contoh, kalau misalkan pada saat saya menyalakan keran dari wastafel, otomatis pompa air yang dari sumur ini menyala, dan pada saat sudah dimatikan, keran pompa air yang ada di dalam sumur ikut mati. Beda kalau misalkan kalau mengisi air yang ada di kamar mandi atau bak kamar mandi. Nah, pada saat keran dinyalakan, otomatis pompa air juga ikut menyala. Nah, jadi pengisiannya ini berdasarkan stop, berhenti atau menyalanya pompa air. Jadi kadang-kadang pemakaian listrik yang paling banyak pada saat kita mau menyalakan pompa air secara menyalakan atau mematikan pompa air secara terus-menerus. Itu kalau tidak menggunakan tandon. Sebenarnya kalau pompa air jenis yang ini bisa kalau dinyalakan, bisa digunakan kalau misalkan menggunakan tandon atau wadah air. Cuma untuk dari segi otomatis dan tabungnya tidak efektif atau tidak berguna sama sekali. Jadi hanya kurang lebih seperti pompa air standar. Seperti itu perbedaannya.